Melalui berbagai teknis survei yang dilakukan, Indobarometer menyebut bahwa Pilpres 2024 berpotensi satu putaran. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. M. Kodari mengatakan bahwa survei terakhir yang digelar 25-31 Oktober 2023 menunjukkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan suara tertinggi dengan perolehan nilai 34,20%. Sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh 26,2%. Kemudian pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memperoleh nilai 18,3%. Sedangkan sebanyak 21,3% responden mengatakan belum memilih, belum memutuskan, tidak menjawab atau merahasiakan pilihannya. Menurut Kodari, dengan mekanisme distribusi normal, jumlah responden yang belum memilih bisa didistribusikan kepada masing-masing bakal pasangan calon presiden wakil presiden dengan nilai distribusi tertinggi untuk bakal pasangan calon yang elektabilitasnya tertinggi dan distribusi terendah untuk bakal paslon dengan elektabilitas rendah. Selain itu, setelah deklarasi 3 bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Kodari membandingkan survei Indobarometer dengan survei lembaga lain. Menurutnya, survei telepon yang dilakukan oleh Patra Data pada 25-30 Oktober 2023, elektabilitas Prabowo Gibran juga unggul dengan nilai 43,9%. Kemudian elektabilitas Ganjar Mahfud sebesar 26,9% dan Anies Muhaimin 18,1%. Responden ini. Ini survei gila lah. Ada kita anggap aja nih Indobarometer memang IQ-nya jongkok tuh, sehingga mau survei hal-hal yang sebetulnya tangible justru ketika dipercakapkan. Ya orang dengan IQ bagus segala macam itu tapi nongkrong doang nggak bisa, bikin kalimat satu pun nggak bisa, ya bagaimana mau memimpin publik kan. Jadi itu intinya tuh, dan saya kira itu ya bagus juga kalau dikatakan bahwa Gibran lebih tinggi dari Mahfud dan lebih tinggi dari siapa? Caimin. Dan ya mudah-mudahan mereka nggak peduli. Kalau mereka peduli ya konyol juga tuh kalau capres yang lain langsung bereaksi. Kok gue lebih rendah sih? Ya tanya aja pada Pak Mahfud apa kemampuan intelektual dia di bidang politik lebih rendah dari saudara Gibran atau Caimin. Kemampuan Caimin untuk ngeledek orang, untuk bercanda itu menunjukkan bahwa intelektual publiknya itu kemampuan dia untuk mengasuh isu itu justru di atas rata-rata tuh kan begitu. Jadi sebetulnya ini Indobarometer pusing dia bagaimana caranya buat membackup lagi menaikkan elektabilitas ya dengan survei yang abal-abal. Ya, dan saya Untuk diketahui, Muhammad Kodari memang sedang disorot oleh netizen lantaran ia pernah mengusulkan presiden 3 periode, kemudian mengusulkan pasangan Prabowo dengan Jokowi, dan terakhir kemungkinan Pilpres 2024 satu putaran. Ada lembaga survei atau konsultan politik. Kan di situ ada yang namanya konflik of interest. Gini. Atau Soalnya kalau bicara itu survei harus ya, berpihak. kalau kita Tidak bicara boleh survei berpihak, Bang Guntur, mau Anda posisi apapun, yang terpenting adalah data itu diperoleh dengan metodologi yang betul-betul objektif, ya. Dan karena itu hasilnya betul-betul objektif. Kalau Anda melakukan survei tidak objektif, itu sama dengan Anda menembak kaki Anda sendiri. Nah, saya nggak mau jadi orang bodoh, saya orang pintar, insya Allah. Karena itu melakukan survei. Tapi kenyataannya tidak semua ya. Loh, kita contoh. Makanya, seperti yang Anda kalau mau survei aja sendiri, publikasikan dong. Kita bicara tentang etika, ya seorang ilmuwan Etika survei apa? politik dengan Etika konsultan apa? politik Ini harus kita dibedakan gitu loh. Survei Ada dengan konflik of interest metodologi di yang situ. standar, dengan pertanyaan yang standar, yang Anda bisa cek di semua jurnal-jurnal ilmu politik. Perdebatan sengit terjadi melibatkan politikus PDIP, Guntur Romli, dengan pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Adu argumen diawali keraguan Guntur terhadap survei yang dilakukan oleh Kodari. Guntur, dalam paparannya di catatan Demokrasi TV One, survei ada yang bisa dipercaya dan tidak. Untuk survei yang dipercaya, maka bisa diterima sebagai masukan. Namun ia heran, saat ini karena seperti tidak ada perbedaan antara ilmuwan politik dengan konsultan politik. Lalu ia menyinggung hasil survei versi Indobarometer soal Pilpres 2024 berpotensi satu putaran dengan pemenangnya pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Soal survei, saya kadang-kadang ketika bicara soal survei, mana survei yang bisa dipercaya dan mana yang tidak. Tentu saja dari semua survei itu kita bisa melihat ya sebagai masukan-masukan. Tapi kadang-kadang saya nggak pernah melihat perbedaan antara ilmuwan politik dengan konsultan politik. Nah, ketika tadi disampaikan Mas Kodari mau bikin yang namanya gerakan menang satu putaran, dan nanti yang diteliti itu gerakannya itu atau gimana hasil surveinya. Kita bicara soal bagaimana netralitas seorang ilmuwan politik, seorang lembaga politik ketika dipertanyakan. Dan ini tidak hanya pertanyaan saya, ketika melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan lembaga survei itu sudah mulai membentuk sebuah frame ya, sebuah
isu yang diinginkan, ya, yang diarahkan. Nah, ini pertanyaan yang muncul juga di masyarakat soal bagaimana kita memahami sebuah lembaga survei, apakah dia lembaga survei atau konsultan politik, apakah dia ilmuwan politik atau dia seorang buzzer politik, atau dari seorang tokoh ataupun dari partai politik. Ya, kita perlu mempertanyakan hal itu. Tanyakan langsung saja ke Bang Kodari, Bang. Guntur juga mengutip omongan peneliti Setara Institut Ismail Hassani soal lembaga survei. Katanya lembaga survei membentuk frame dengan memainkan sebuah isu yang diinginkan untuk diarahkan. Ia bilang hal itu juga pertanyaan yang muncul di masyarakat terkait pemahaman terhadap lembaga survei. Apakah lembaga survei atau konsultan politik, ilmuwan politik, atau ia seorang buzzer politik, kata Guntur. Presenter lalu memberikan kesempatan kepada M. Kodari untuk menanggapi pernyataan Guntur. Ia menuturkan survei itu menyangkut banyak lembaga. Bagi Kodari, jika banyak lembaga menunjukkan hasil yang sama, tentunya bisa disimpulkan bahwa situasi dan kondisi seperti itu. Ia mengulangi namanya lembaga survei bukan kali ini saja. Sudah setiap pemilu ada, tiap pilkada ada. Ia juga menyebut lembaga survei saat ini masih dibaca masyarakat. Hasil survei politik juga masih dikutip media massa dan didengarkan partai politik. Ia meminta Guntur tidak menilai survei secara subjektif lantaran hasilnya yang mungkin tidak sesuai harapannya. Menurutnya, jika tidak setuju survei yang dilakukan pihaknya, maka dijawab dengan riset survei. Begini, yang survei itu banyak lembaga. Nah, kalau banyak lembaga menunjukkan hasil yang sama, tentunya kita bisa simpulkan bahwa memang situasi dan kondisi seperti itu. Yang namanya lembaga survei itu bukan kali ini saja. Sudah setiap pemilu ada, setiap pilkada ada, gitu. Dan kenapa lembaga survei masih dibaca oleh masyarakat? Kenapa masih dikutip oleh media massa? Kenapa masih didengarkan oleh partai politik? Karena memang survei itu punya kemampuan untuk menangkap realita di lapangan. Istilahnya kalau hasilnya nggak sesuai dengan keinginan kita atau harapan kita kemudian ditolak, tetapi ketika sesuai dengan keinginan atau harapan kita kemudian diterima. Kan begitu. Ini artinya kan subjektif, gitu loh. Kalau Anda nggak setuju dengan survei yang saya publikasikan, ya dijawab dengan survei saja. Dan mohon maaf, yang namanya Setara Institut itu pertanyaan saya, dia ngerti survei apa enggak? Yang saya pertanyakan, kalau nggak ngerti survei, nggak usah kebanyakan ahli survei ngomong. atau buzzer politik. Kodari pun heran dengan Guntur yang ikut membawa-bawa Setara Institut. Pertanyaan Kodari, Setara Institut tidak melakukan survei. Mereka tidak tahu survei, tidak usah banyak omong. Giliran Guntur yang merespon dengan memotong penjelasan Kodari. Yang dipertanyakan adalah ahli survei atau tukang buzzer. Menurut Guntur, dirinya mempertanyakan Kodari ilmuwan politik atau konsultan politik, sebab ia menduga Kodari ada konflik of interest. Kodari pun menjawab tuduhan Guntur. Ia bilang, jika bicara survei, mau yang terpenting adalah data merujuk metodologi objektif. Dengan demikian hasilnya nanti objektif. Kalau Anda melakukan survei tidak objektif, itu sama saja Anda menembak kaki Anda sendiri. Itu namanya bodoh. Kodari mengaku tidak mau menjadi orang bodoh. Guntur melanjutkan omongannya soal survei tidak terkait etika. Baginya, mestinya sebagai ilmuwan politik dan konsultan politik harus dibedakan. Kodari merasa bingung dengan pernyataan Guntur, namun keduanya masih berdebat dengan mempertanyakan argumennya.